Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Alexandra Niko dengan NIM 2020 223 155. Akan mencoba untuk menjalankan tugas sistem cerdas terkait artificial neural network with WK. Oke, di sini eh, saya menjalankan tugas itu berdasarkan buku Jason Bell. Lalu untuk codingan sendiri, di sini sudah saya buat dalam project praktikum ANN. Lalu saya membuat file mlp data.java. Maka di sini di awal dilakukan import kelas-kelas ya. Untuk yang pertama ini salah satunya untuk menulis file teks dengan buffering. Lalu itu yang tadi buffer writer. Lalu yang kedua ada import java.io file writer. Itu untuk import kelas untuk menulis karakter ke file. Lalu yang berikutnya import juga IO exception, yaitu untuk import class untuk menangani pengecualian yang berkaitan dengan operasi masukan atau keluaran. Lalu yang berikutnya ada Java util random, itu adalah digunakan untuk menghasilkan angka acak. Lalu di sini dibuat kelas mlp data. Lalu berikutnya akan dideklarasikan array class type yang berisi tipe kelas yang akan digunakan untuk mengisi kolom feed type dalam data. Yaitu datanya ada byte, char, bus, dan truck. Lalu dibuat deklarasi constructor. Lalu berikutnya ya, dibuat fungsi atau objek membuat angka acak. Lalu dijalankan try exception. Lalu di sini berikutnya membuat objek buffered writer untuk menulis ke file vhazel-data.csv, karena di sini codingannya itu akan mengeluarkan output berupa file CSV yang akan dilakukan uji coba ANN pada WK nantinya. Lalu berikutnya di sini di out.writer itu adalah untuk menulis header kolom pada file CSV. Lalu di sini dilakukan perulangan untuk membuat 100 baris data. Dan berikutnya dibuatlah objek string builder xb untuk menghasilkan baris data. Lalu dilakukan switch case untuk memulai angka acak dari 0 hingga 2. Untuk case yang ketika dia tuh 0, maka eh, akan membuat jumlah roda antara 1 dan 2. Jadi di sini untuk 0 itu case-nya adalah untuk baik. Lalu kenapa di sini hanya dari 0 sampai 2? Karena jumlahnya adalah 0, 0, 1, 2 gitu. Oke. Oke. Oke, jadi yang untuk case 0 ini eh, digunakan untuk memasukkan data-data baik, yaitu di sini yang pertama di sini adalah untuk menambahkan roda, lalu untuk menambahkan sasis dan juga menambahkan data penumpangnya. Lalu yang berikutnya bila semuanya sudah dibuat angka random, lalu data-data tersebut dimasukkan ke jenis kendaraan baik. Dan untuk case kedua, di sini juga dilakukan code yang mirip dengan yang baik, namun ditambah jumlah setiap variabelnya. Contoh di sini untuk yang roda, maka eh, jadi dia dibuat angka acak antara 0 sampai 2, lalu ditambahkan 4. Jadi untuk setiap rodanya itu antara 4 sampai dengan 6 atau sampai dengan 5 inklusif. Kemudian berikutnya juga dengan chassisnya, lalu dengan passengernya atau penumpangnya. Dan berikutnya ini adalah untuk bis yang ketika case-nya adalah 2. Lalu yang berikutnya ini yang ketiganya untuk case-nya ketika dia itu adalah yang ketiga itu adalah truck. Lalu bila semuanya sudah dibuat, maka akan dilakukan penulisan baris data yang dihasilkan oleh string builder tadi ke dalam file CSV. Lalu ditutuplah objek buffered writer tersebut. Lalu di sini ada menangkap pengecualian ketika terjadi kesalahan gitu ya dalam membuat filenya. Lalu di sini print stack trace ini untuk mencetak error yang terjadi. Lalu yang berikutnya ada main ya, main function
Jadi dan berikutnya dijalankan atau dibuat objek MLP data untuk menjalankan kode dalam konstruktor yang telah dibuat sebelumnya. Oke, di sini bisa kita jalankan dengan klik kanan lalu run file, build successful. Lalu kita coba cek datanya yang telah dikeluarkan oleh kode tersebut. Nah, ini untuk datanya vHSL data.csv. Jadi berikutnya kita mengarah ke WK. Ini untuk aplikasi WK-nya versi 3.8.6. Lalu kita pencet Explorer, lalu open file, lalu kita cari file .csv tadi. Oke, partikum ANN. Oke, di sini lupa belum diganti untuk formatnya CSV. Oke, double klik. Setelah dimasukkan datanya, kita akan menuju tab classify. Lalu di sini kita ganti menjadi function multi-layer perceptron. Lalu untuk menampilkan grafik user interface-nya kita ubah menjadi true. Lalu kita klik OK. Di sini juga bisa di customize sebelumnya untuk training time-nya dan hal-hal lainnya. Oke, langsung dari sini ini juga bisa diperbesar. Kita bisa pencet start. Nah, ini untuk hasil dari function multi-layer perceptron yang tadi. Apabila bisa kita pencet start, lalu bila sudah kita pencet accept. Oke, maka tampilannya setelah di accept tadi akan ditampilkan summary-nya. Ada correctly classified-nya, incorrectly-nya berapa, root mean, relative absolute error, dan lain sebagainya. Oke, mungkin sekian dari video yang dapat saya tampilkan terkait dengan mendemokan kode Java dengan WK untuk Artificial Neural Network. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.